siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pembacaan putusan Komisi Informasi dengan nomor registrasi sengketa 60 dari Kementerian Data Tersebut garis miring S garis miring 10 Romawi 2020 antara pemantau keuangan negara sebagai pemohon dan bagian Abang sebagai termohon pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dengan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum sekolah dicabut. Terima kasih atas kehadiran para pihak. Kami persilakan Panitera akan kata tertib persidangan. Kata tertib persidangan 1. Pemohon dan apa kuasanya, termohon dan apa kuasanya, saksi ahli dan pengunjung sidang menempatkan tempat duduk yang telah disediakan, menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon apa kuasanya, termohon apa kuasanya, saksi ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera atau panitera pengganti yang ditugaskan berikut. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang membawa senjata dan apa benda-benda lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan, melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat mengganggu persidangan dan akan merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner, merusak dan mengganggu fungsi sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya, merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau petugas komisi informasi, menghina pemohon dan apa kuasanya, termohon dan apa kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan apa kuasanya, termohon dan apa kuasanya, saksi ahli dan pengunjung sidang agar mengaktifkan segala alat komunikasi dan alat bantu lainnya agar tidak mengganggu jalan persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap majelis komisioner. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap majelis komisioner setelah diperintahkan dengan patuh atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, terima kasih Panitera. Kami langsung membacakan putusan nomor 60 dari BPS dilakukan KIP dan Data Tersebut dari miring 9 Romawi 2021. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara 1.1.1 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi publik registrasi nomor 60 garing KIP garis Data SU garis miring S garis miring 10 Romawi 2022 yang diajukan oleh nama pemantau keuangan negara, alamat Jalan Camat Raya nomor 7 Jatibening Bekasi yang diwakili oleh kuasanya 1. Nama Syarjudi SH, 2. Johannes Nahum Manogi SH, 3. Lindung Sibuliga, 4. Tambo Benedictus Kutasoid. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2021 yang selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa untuk kepentingan dan atas nama Fatar Siotang SHMH, Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagai pemberi kuasa khusus mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada sidang adjudikasi non-adjudikasi terkait sengketa informasi publik register 60 dari KIP garis Data SU garis miring S garis miring 10 Romawi 2020 selanjutnya disebut sebagai kuasa pemohon terhadap. Menimbang bahwa pada persidangan kuasa termohon menyampaikan bahwa 1. Kuasa termohon menyatakan bahwa benar telah menerima surat permohonan informasi dan keberatan dari pemohon. 2. Kuasa termohon menyatakan bahwa tidak menjawab surat permohonan informasi pemohon karena ada informasi yang bersifat rahasia. 3. Kuasa termohon menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak menutup informasi yang ada dari pemohon. 4. Kuasa termohon menyatakan bahwa dapat menerima kesalahan pemohon yang mengajukan surat permohonan informasi dan surat keberatan mengenai surat SK Menkumham tahun 2011 serta nomenklatur nama termohon yang salah pada surat keberatan pemohon dan berharap jika dapat diselesaikan melalui proses media. 5. Kuasa termohon menyatakan pada surat tangkapan tanggal 30 2001 bahwa keseluruhan informasi yang dimohon ampunan tentang bukan informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan kecuali permohonan informasi pada poin 19 dan termohon tidak memberikan uji konstitusi. Surat-surat termohon 2.13 menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya termohon mengajukan bukti sebagai berikut. Bukti T1 surat kuasa khusus nomor 01 garis miring 2.13 GS 102 2021 tanggal 3 Februari 2021. Bukti kedua, tanggapan termohon dalam sengketa informasi nomor 60 SUS 10 2020 tanggal 31 Agustus 2021 antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara terhadap pejabat itu.
Kesimpulan para pihak, kesimpulan pemohon menimbang bahwa pada persidangan pemohon menyatakan tetap pada informasi yang pemohon. Kesimpulan pemohon menimbang bahwa pada persidangan kuasa termohon menyatakan tetap pada pernyataan ditulis pada surat tanggapan termohon tanggal 30 Agustus 2021. Selanjutnya, 4 pertimbangan hukum 4.1 menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 pasal 35 ayat 1 huruf C dan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 42 menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 2. Kedudukan hukum dan pemohon. 3. Kedudukan hukum dan termohon. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap kontak hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 4.3 menimbang berdasarkan pasal 1 angka 4 pasal 4 pasal 36 ayat 1 huruf A dan ayat 3 Undang-Undang KLB yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui sidang adjudikasi dan litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 4.4 menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi dan litigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi menyangkut badan publik tingkat provinsi. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa informasi antara pemantau keuangan negara sebagai pemohon dan Kajari Lubuk Bakar sebagai pemohon. 4.5 menimbang bahwa kuasa termohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepanitiaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 Oktober 2020 dan telah diregistrasi. 4.6 menimbang bahwa termohon adalah Kajari Lubuk Bakar berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. 4.7 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf di atas, Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan aku. 2. Kedudukan hukum dan standing pemohon. 4.8 menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 pasal 35 ayat 1 huruf C pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya pemohon merupakan pemohon informasi publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada termohon. 4.9 berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf A angka 2 Perti nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik menyebutkan identitas kuasa pemohon yang sah yaitu anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal kuasa pemohon adalah badan hukum. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, kuasa pemohon sebagai badan hukum atas nama Perkumpulan Pemangku Keuangan Negara memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas salinan keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor aku 000042 0108 tahun 2020 tentang persetujuan perubahan badan hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 15 Januari 2020 yang menunjuk atas Keotek SH MH selaku Ketua Umum. 4.10 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui 1. Pemohon adalah badan hukum. 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada termohon. 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada termohon. 4. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 4.11 berdasarkan uraian pada paragraf di atas, Majelis berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat kedudukan bebas teknik sebagai pemohon dalam sengketa informasi hukum. 3. Kedudukan hukum bebas teknik pemohon. 4.12 berdasarkan pasal 1 angka 3 pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KIP
yang pada pokoknya termohon adalah badan publik yang menjadi pihak dalam sengketa informasi ini. 4.13 menimbang berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketertiban informasi publik menyebutkan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dana yang bersumber dari APBN dan atau APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. 4.14 menimbang bahwa kuasa termohon merupakan badan publik atas nama Kajari Diupakan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. 4.15 menimbang berdasarkan paragraf di atas bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai badan publik di dalam sengketa informasi. 4. Batasan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 4.16 menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan pemohon sebagai termohon kepada termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 sampai dengan 7 Undang-Undang KIP. 4.17 menimbang berdasarkan pemeriksaan awal majelis komisioner diketahui bahwa 1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada pejabat PPID Kejaksaan Negeri Deli Serdang. 2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada termohon. 3. Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 4.18 menimbang berdasarkan uraian pada paragraf di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan informasi mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Fakta persidangan. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya perlu jelaskan bahwa ada semacam talan tertulis dan dibaca kejaksaan yang sebenarnya adalah kejaksaan negeri Deli Serdang dari peraturan pemerintah pusat. Baik, kami lanjutkan. Fakta persidangan 5.1 berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketertiban informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. 2. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa kuasa pemohon melakukan kesalahan dalam penulisan nomenklatur nama badan publik serta penggunaan surat lembaga dalam melakukan proses permohonan informasi dan surat keberatan. Namun kuasa termohon tidak mengusulkan hal tersebut dan dapat memaklumi sehingga dilakukan proses mediasi. 5.3 berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa mediasi telah dilakukan sebanyak 2 kali dan dinyatakan gagal sehingga kembali dilanjutkan ke proses verifikasi mitigasi. 5.4 berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa kuasa termohon menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi yang berkualitas sehingga tidak dapat diberikan kecuali pada permohonan informasi pada poin 9 berdasarkan surat tanggapan tanggal 30 Agustus 2021. Namun kuasa termohon tidak memberikan konsekuensi yang mendukung pendapat tersebut. 5.5 berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa permohonan informasi pemohon pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 13 tidak memiliki kejelasan tentang anggaran yang dimohonkan. Sementara kuasa pemohon telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang anggaran yang dimohonkan dan kuasa pemohon yang memberikan penjelasan tentang poin 10 yaitu untuk tahun anggaran 2018 dan 2019. 6. Pendapat majelis. 6.1 Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemohon telah mengajukan permohonan informasi dan keberatan kepada termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. 6.2 berdasarkan keterangan kuasa termohon menyatakan keseluruhan informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan kecuali permohonan informasi pada poin 9 yang telah diumumkan kepada publik melalui media cetak maupun media online. Namun kuasa termohon tidak memberikan uji konsekuensi yang menjadi dasar pengecualian sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi pemohon
sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf 2.2 pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 merupakan informasi yang dapat diberikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk Perdi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan pemohon merupakan informasi publik yang tidak terkategori sebagai informasi yang dikecualikan. 6.3 Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi pemohon pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 13 tidak memiliki kejelasan dalam anggaran yang dimohonkan, sehingga Majelis Komisioner tidak dapat memutuskan hal yang tidak memiliki kepastian hukum tentang tahun anggaran tersebut. 7. Kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 7.1 Komisi Informasi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi itu. 7.2 Pemohon memiliki kedudukan hukum. 7.3 Termohon memiliki kedudukan hukum. 7.4 Permohonan pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi hukum. 8 Amar putusan memutuskan. 8.1 menyatakan permohonan informasi pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf 2.2 merupakan informasi yang bersifat terbuka. 8.2 mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk sebagiannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf 2.2 poin 1, 2, 10, 11, 12, dan 14. 8.3 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang disebutkan dalam paragraf 8.2 kepada pemohon dalam bentuk protokol persalinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebankan biaya penyalinan atau protokol persalinan kepada pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Robinson Simbolon selaku ketua perangkat anggota, Edi Saputra AS FTC dan Misalina Edi Arwan masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 13 September 2021 dan ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Ayu Kusumaning Dewi SH sebagai panitera pengganti dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah terkait informasi Register 60 dari KIP garis datar SU garis miring 10 Romawi 2021 menjelaskan kepada saudara pemohon dan termohon bahwa sesuai pasal 60 Peraturan Provinsi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, pemohon dan termohon memiliki hak sebagai berikut. 1. Pemohon dan atau termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang. 2. Keberatan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan. 3. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat 2, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. 4. Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi. 5. Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi sebagai mana dimaksud ayat 3 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke pengadilan dalam wilayah hukum termohon. Dengan demikian, sidang sengketa informasi dengan nomor register 60 dari KIP garis datar SU garis miring S garis miring 10 Romawi 2021 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.